Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah salatu Waalaikumsalam. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada agenda rutin kita insyaallah pada malam hari ini kajian fikih muamalah insyaallah. Eh, Kedua, salam salam semoga selalu kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya, semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya bagi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik, dalam keadaan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya reminder untuk mari kita sama-sama mengingatkan pada malam ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu syar'i yang insya Allah di mana ini adalah suatu kemuliaan, itu kebahagiaan bagi kita semua ketika kita bisa meluangkan waktu dan menghabiskan untuk beribadah kepada Allah. Baik, Bapak semuanya, tanpa berpanjang kata, mari kita simak dan uh, catat pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk Ustadz Yusuf Sin, silakan Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Syukron jazilan. Suara saya jelas enggak? Nah, akhir itu. Soalnya suara antum kedengarannya timbul tenggelam. Khawatir Jelas, Ustadz. internet di saya yang kurang. Suara Jelas, saya jelas Alhamdulillah. ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali, diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali bahasan kita terkait tentang fikih muamalah dari kitab Al-Mu'tamad karya Syekh Wabah Zuhairi ya Asy-Syafi'i, di mana di bab yang kedua kita membahas terkait tentang tabarru'at, dan sekarang kita berada di pasal yang pertama. Jadi ada pasal-pasalnya. Di pasal pertama kita membahas tentang al-qordu waktu itu. Lalu kemudian di pasal kedua ini kita membahas tentang eh, apa? Membahas tentang al-hibah. Nah, haitsu qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-hibatu ta'rifuha. Hibah. Jadi ini istilah yang populer, sering kita dengar, lazim digunakan oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Namun, apakah pada tataran prakteknya kita menggunakannya sudah benar? Karena setiap lafaz itu mengandung konsekuensi. Lafaz itu adalah istilah syar'i atau mustalahatu asy-syar'iyyah, ya. Al-mustalahatu syar'iyyah itu istilah syar'i yang lalu dalam bahasa kita Indonesia itu diserap, dan tidak dipungkiri bahwa Indonesia ini
Bahasa Indonesia ini banyak menyerap istilah-istilah Arab, ya. Entah kita sadari atau tidak sadari, kalau kita belajar bahasa Arab pasti paham. Seperti misalnya adil, makmur, ya. Kemudian rakyat, itu rakyat, majelis, ya, hibah, itu semua adalah bahasa Arab. Nah, karena itu adalah bahasa Arab, dalam fikih memiliki konsekuensi secara penggunaan. Nah, di sini kita akan bahas nih apa itu hibah. Ta'rifuha definisinya al-hibatu lughatan. Hibah itu secara bahasa al-atiyah. Al-atiyah yaitu pemberian. Dikatakan wahabalahu syai'a. Jadi atau wuhibalahu syai'. Seseorang itu dikasih sesuatu, ya, atau wahabalahu syai'a. Berarti yahabuhu, ya. Yahabuhu wahban wahaban, ya. Wahban wahabaan, oh, maaf, wahaban wahibatan. Jadi kalau misalnya seseorang dikatakan wahabtuhu syai'a, ya, wahabtuhu wahabtu lahu syai'a. Misalnya saya memberikan artinya atau itu lahu syai'a. Artinya saya memberikan kepadanya sesuatu. Ya, wahban, wahaban, wahibatan. Ini ata'an, ya. Ata'an ghairu majzuz di Al-Qur'an seperti itu. Jadi artinya saya memberikan kepadanya sesuatu, ya, seperti a'tahu iyahu bila iwad. Jadi sebenarnya secara bahasa itu pemberian tanpa pamrih, itu namanya hibah. Kita memberikan sesuatu tanpa butuh dibalas dan memang tidak mengharapkan balasan, ya. Maka atau minta ditukar, minta diganti. Kalau minta diganti bisa kordun, ya. Kalau kordun saya pinjamkan, ya udah, kamu pakai aja dulu. Misalnya kalau barang yang habis gitu ya, kita kasih makanan dan seterusnya. Itu kordun, nanti dia kembalikan yang semisalnya. Yang minjamin itu bisa dia keambil kapan saja. Makanya kata para ulama, untuk kordun itu dia tidak ada batas yang pasti untuk ditentukan, tapi bisa ditentukan, bisa pinjamkan. Maka bisa juga lewat, bisa juga lebih cepat dari itu. Ketika misalnya yang minjamin itu minta. Seperti itu. Ya. Nah, lalu kita kembali ke hibah. Nah, hibah ini, ya, artinya pemberian tanpa pamrih, tanpa balasan. Watakunu fil umuril madiyati bil a'yan, dan juga termasuk watakunu fil umuril ma'nawiyah ghairal a'yan. Maka hibah itu bisa bentuknya, ya, sesuatu yang fisik, a'yan, atau yang sesuatu yang maknawiyah, bukan fisik, seperti itu. Contohnya yang fisik misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inatsaw wa yahabu liman yasha'u dzukur. Jadi Allah itu menghibahkan. Nah, ini Allah menggunakan hibah di situ, bukan berarti, tapi bukan berarti secara syar'i apa secara istilahi Allah menghibahkan anak ya pada seseorang, enggak. Artinya Allah memberikan. Jadi yahabu, kata hibah di situ maknanya Allah. Allah memberikan, ya, kepada yang Allah kehendaki. Ada saat lahiran dikasih anak perempuan, saat lahiran dikasih anak laki-laki. Jadi anak laki, anak perempuan itu Allah yang tentukan. Jadi kalau dikasih perempuan syukuri, dikasih laki-laki juga syukuri. Ya, sekarang banyak sekali orang terlalu peduli, ya, peduli ya, gimana ya bahasanya ya. Artinya memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Mau dikasih perempuan silahkan, dikasih laki-laki silahkan. Itu toh juga sebenarnya bukan bukan manusia yang punya otoritas menentukan itu. Ya.
menentukan. Dan untuk mengatakan bahwa pemahaman itu seperti itu, bahwa hari ini pun juga tidak ada satu eh, temuan ya saintis teknologi dan apapun yang bisa memastikan hal itu. Misalnya dia bisa memastikan akan menetapkan jenis kelamin laki-laki pada kehamilan tertentu atau perempuan, nggak ada. Itu Allah tampakkan bahwa Allah Maha berkuasa. Allah tampakkan kudratnya, ya. Huwallazi khalaqakum wa sawwarakum fi arhami ya ummahatikum atau kama qala. Jadi dialah Allah yang menciptakan kalian dan yang membentuk kalian, rupa kalian termasuk di situ. Yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'u dzukur. Termasuk nanti yang menetapkan ya mana anak laki-laki, mana anak perempuan diberikan kepada siapa dan seterusnya. Nah, ini contoh sesuatu yang ayani, sesuatu yang fisik dapat diindra, dipegang, dilihat dan seterusnya. Tetapi hibah itu, kata hibah yang bermakna pemberian ini juga bisa sifatnya ya sesuatu yang sifatnya maknawiyah, ya, sifatnya maknawiyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhu qauluhu ta'ala wa hablana min ladunka rahmah. Nah, ini doa ya, doanya orang-orang, ya. Wahai Tuhanku, Allahumma Rabbi habli. Nah, Allahumma Rabbana hablana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, anugerahkan, berikan kepada kami rahmatmu, kasih sayang. Nah, kasih sayang nggak bisa diindra, sifatnya maknawi. Tapi wujudnya kasih sayang itu macam-macam. Kasih sayang itu ya banyak wujudnya. Allah zatnya tidak bisa diindra, tapi wujud dari zat Allah itu adalah ya makhluknya. Nah, ini tasbih penyerupaan, tapi eh, ada jenis tasbih ya, tapi bukan tasbih balik namanya. Tasbih eh, yang hanya apa pada aspek tertentunya ya. Nanti ada di balago itu bahasa tasbih namanya. Tapi bukan tasbih balik. Tasbih balik itu oh apa namanya? Ada semua hal sama gitu. Nah, jadi rahmat, kasih sayang. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ampunan kasih sayang Allah. Dikasih pahala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita lihat ampunan itu. Nggak bisa kita indra eh, yang namanya pahala itu dan seterusnya. Nah, kita menggunakan itu istilah hibah. Allah menghibahkan itu ampunan rahmatnya. Allah menghibahkan itu yang namanya ya tadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi penggunaan hibah itu pada aspek yang sifatnya fisik ataupun maknawi. Nah, ini hibah secara bahas. Namun hibah secara istilahi, wal hibatu fil istilahil fiqhi. Ini istilahnya para fuqaha. Tamlikul aini bila iwadin fi halil hayati tatawuan. Nah, ini dia. Yang namanya hibah itu adalah memberikan kepemilikan ain, zat, sesuatu itu. Ya, ain. Ain itu berarti harus ada zatnya, jelas, jelas. Jadi kalau sifatnya bukan ain, ya, sifatnya yang eh, tidak ain, ya, tidak jelas, ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, ya, bagaimana kemudian kita bisa hibahkan? Dalam istilah fikih, hibah itu ya memberikan kepemilikan ain, bukan memberikan kepemilikan sesuatu yang tidak bisa diindra, gitu. Tapi kalau dalam konteks misalnya
Contoh, ya, ini juga mungkin hal baru kali ya. Kalau ini misalnya dari aspek ini mungkin dilihat para fuqaha, tapi saya nggak pernah lihat para fuqaha membahas ini. Ya, para fuqaha itu kan tahu bahwa yang namanya seseorang itu bisa dia melakukan amal, mengirimkan pahala ke orang lain, ke orang tuanya misalnya, atau kepada buyut-buyutnya misalnya, ya, kepada siapapun bisa, ya. Nah, itu pahala kan ma'nawi ya. Misalnya saya sodako, saya niatkan pahalanya untuk bulan, atau saya katakanlah wakaf, saya niatkan pahalanya untuk bulan. Boleh nggak? Mayoritas atau bahkan semua lah para fuqaha tidak menolak itu. Perbedaannya hanya ada yang membatasi hanya pada amal tertentu. Tapi sejatinya mereka tidak menolak bahwa pahala itu boleh dikirimkan. Baik, pertanyaannya adalah ini mengirimkan pahala ini apa sifatnya? Hadiah, hibah. Ya, masuk hibah, ya. Kalau hibah karena tadi adalah tamlikul ain, kepemilikan suatu zat, ini pahala ini kan bukan zat ini, sesuatu yang tidak bisa diindra. Al ain itu ya sesuatu yang dapat diindra, gitu, ya. Apakah kemudian itu disebut sebagai hibah? Enggak. Kalau istilah fuqaha yang dijelaskan di kitab ini, ya, itu harus ain. Tapi kalau yang tadi itu disebut hibah atau enggak? Wallahu a'lam. Ini enggak dibahas oleh mereka. Maka saya katakan tidak dibahas oleh mereka. Tapi saya secara pribadi, ya, ya memahami itu sama seperti hibah di sini, ya, seperti hibah di sini. Nah, jadi tamlikul ain bila iwat, memberikan suatu zat, memberikan kepemilikan suatu zat. Jadi kalau kita beramal, itu amal itu pahalanya milik kita sebenarnya. Tamlik, kita berikan kepemilikan kita itu pahala itu. Tapi sifatnya manawi kepada fulan yang kita inginkan berikan. Jadi secara mana sama. Nah, cuma para fuqaha dalam mustalah fikihnya mereka itu harus bentuknya ain, sesuatu yang fisik tanpa mengharap imbalan. Kalau yang sudah mati nggak mungkin dibalas, tapi kalau yang masih hidup mungkin dibalas. Tetapi kalau orang hibah itu tidak boleh berharap balasan tadi. Tetapi adabnya, adabnya ini syariat ngajarin kita. Kalau orang itu diberikan sesuatu, usahakan, berikan balasan. Ya, balasan semisal, balasan lebih baik, atau kalau nggak punya, ya, kalau nggak punya, maka doakan. Ya, jadi man ahsana ilaikum, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kepada kalian, ya, fakafiuha, fakafiuhu bi ahsani minha, au kama qala. Jadi balaslah mereka yang sebaik mungkin, au bimisli, atau yang semisalnya. Atau kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk memberikan balasan, ya, doakan mereka hingga kalian merasa cukup. Jadi terus didoakan hingga merasa cukup telah membalas. Nah, tetapi sebaik balasan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut, ya, yang saya sampaikan secara makna tadi. Nanti bisa di searching banyak hadis serupa. Karena matanya saya agak lupa ya. Tapi itu hadis sahih. Bahwa setiap kebaikan itu kita disunahkan untuk membalas suatu kebaikan. Tidak memandang apakah itu kebaikan apapun. Sifatnya sunnah atau bukan. Tapi dibalas kebaikan itu. Setidaknya kalau memang tidak bisa kita balas dengan memberikan hal yang serupa berupa ain tadi, maka kita berikan doa, ya, kita berikan doa, balas dengan doa.
Nah, jadi kalau kita kembalikan pada konteks ini ya, tamlikul ain, memberikan suatu kepemilikan tanpa mengharap balasan. Ya, bagi sisi orang yang memberikan, si wahibnya. Tetapi bagi orang yang mendapatkan kebaikan, yaitu disunahkan dia membalas. Makanya kata Nabi, kalau itu hadiah, ya tahadu tahabu. Kalau ada orang berikan hadiah, ya udah saling berikan hadiah aja. Makanya tahadu, saling berikanlah hadiah tahabu. Hikmahnya adalah kalian akan saling mencintai. Kan gitu. Cuma jangan juga nih orang yang melakukan amal ini amal tabaruat ya, amal tatawu, amal sunnah lah. Jangan juga sampai dongkol karena selalu melakukan hadiah, memberikan hadiah, hibah gitu kan. Yang namanya hibah itu kan tidak berharap pamrih, ya, balasan. Jangan sampai karena sering memberikan hadiah, lalu tidak ada itu kata saling memberikan hadiah. Artinya dari sisi ini sering memberikan hadiah, ya. Lantas dongkol, kok saya melulu sering ngasih hadiah, ya, sering ngasih hadiah sampai dongkol. Nah, kalau sudah seperti itu harus evaluasi. Jangan-jangan kita kurang ikhlas, ya. Kalau kurang ikhlas, nah ini bahaya. Karena orang kalau sudah hibah, ya hibah itu artinya adalah bila iwat tanpa berharap pamrih. Walaupun sunnahnya syariat mengajarkan kita untuk saring memberikan hadiah. Betul. Karena mahabbah itu ya pada akan muncul ya sebagai hikmah dari aktivitas saring memberikan hadiah. Jadi bila iwadin fi halil hayat. Jadi hibah itu kalau mau diberikan ya masih hidup. Kalau sudah wafat bukan hibah namanya. Bukan hibah namanya. Dari mana seorang bilang saya menghibahkan ini tapi sudah meninggal? Ya itu berarti hibah hanya bagi yang menghibahkan yang masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal misalnya menghibahkan kepada orang tuanya, itu pahalanya yang dihibahkan. Seperti yang tadi sampaikan di awal. Bukan amalannya itu pakai namanya orang tua sudah meninggal dia hibah, hibah ini hibah itu. Enggak. Ya, jadi fi halil hayah tatawuan, sifatnya tatawu sunnah. Falhibatu aqdun litamliki fayakhrujul ariyah fayakhrujul ariyah atau fayukhrijul ariyata wa diyafata wal waqfa. Maka hibah itu akad. Ya, hibah itu akad, Bapak Ibu sekalian. Ya, akad itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam fikih ya, ada hal-hal yang kalau di awal dibuka dengan akad maka diakhiri dengan akad. Tapi ada hal-hal yang cukup di awal akad tapi tidak perlu diakhiri dengan akad. Nah, ini mesti harus dipahami oleh kita. Karena seringkali ada orang langsung menetapkan karena itu akad berarti harus ditutup dengan akad. Ya, itu betul. Tapi lihat persoalan yang mana dulu. Tidak semua. Tidak semua. Salah satunya adalah kalau dimulai dengan akad, diakhiri juga dengan akad adalah hutang. Ya, hutang. Makanya kata para ulama, kalau orang itu berhutang, ya, dia mengembalikan uangnya, ya, kembalikan pada tempat orang yang berhutang. Ada akad di situ, saya membayarkan hutang saya. Oke, saya terima, lunas ya. Nah, itu akad tuh diakhiri. Lalu kalau misalnya orang itu sudah meninggal gimana? Nah, makanya harus dicari. Atau misalnya orangnya ada tapi sudah nggak tahu di mana. Dicari sampai ketemu tuh orang. Kalau sama sekali sudah berupaya tidak ketemu atau mungkin ada yang bilang dia sudah meninggal dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya, maka
eh, boleh kita sodahkokan atas nama dia kalau nggak ada ahli warisnya nih. Tapi tiba-tiba orangnya hidup masih ada dan nagih, kasih, harus dikasih. Itu caranya. Nah, mungkin ada kasus begini, orang itu berhutang, tapi kemudian sudah lama nggak tahu, oh, apa namanya, belum ada kemampuan untuk bayar, ya tapi kita biarkan aja gitu. Maksudnya kita biarkan sampai kita kasih waktu yang sampai dia longgar, kan sunahnya begitu, ya. Tetapi harus sesuai dengan akad. Nah, lantas ternyata orang ini kayaknya kesulitan dia bayar hutang. Lalu kita bertekad ya udahlah, saya maafkan aja, saya putihkan aja hutangnya. Nah, pertanyaannya, dengan sikap seperti itu tanpa dia beritahu kepada orang yang berhutang tadi, apakah akadnya sudah ditutup atau belum? Belum. Itu belum ditutup. Makanya dalam akad hutang itu adalah akadun, diawali dengan akad, maka diakhiri juga dengan akad. Kalau mau putihkan, sampaikan kepadanya, saya putihkan utangmu, jadi sudah lunas. Gitu. Itu contoh. Contoh lainnya apa? Yang akad dimulai dengan akad, diakhiri dengan akad. Yaitu, ya, contoh akad nikah. Akad nikah untuk bersama itu, bercampur laki dan perempuan, ya, bisa halal melakukan apapun yang halal yang tadinya sebelumnya haram, itu karena akad, yaitu akad nikah syar'i. Tapi untuk kemudian mereka keluar keluar dari eh, ikatan akad tadi, itu ikatan suami istri, maka mereka ada akad lagi, akad untuk bercerai, namanya akad tolak, namanya itu akad membatalkan pernikahan. Jadi memulainya dengan akad, mengakhirinya dengan akad. Nah, tetapi untuk kasus-kasus yang misalnya di awal butuh akad tapi di akhir tidak butuh akad, ya salah satunya ini, hibah, hadiah, itu hanya cukup mintor pin wahid, dari satu sisi saja. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nah, ini tambahan saja Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk menjelaskan makna akad yang dimaksud tadi, ya jadi dia akdun, ya. Maka falhibatu akdun ditamlik. Jadi ini harus dipahami. Yang namanya hibah itu bukan pinjaman, bukan kordun, bukan hutangan, ya, bukan dain, bukan pinjaman kordun atau hutangan dain, tetapi dia tamlik, memberikan kepemilikan. Tetapi dia berbeda dengan jual beli. Jadi akdun ditamliki, akad untuk memberikan kepemilikan. Saya punya motor, saya kasih, saya hibahkan kepada fulan. Kepemilikan saya berpindah kepada fulan itu. Itu dengan akad tamlik. Ya, maka hibah itu, ya, berbeda dengan aria. Aria itu meminjamkan manfaat, ya. Beda dengan kordun. Kalau kordun itu meminjamkan termasuk zatnya dan manfaatnya, tetapi nanti diganti, ya. Itu kordun. Tapi kalau punya rumah, atau saya punya motor, atau saya punya mobil, ya udah, misalnya ya, Ustadz, ini saya punya rumah, daripada nganggur nggak ditempatin, kamu pakai aja, ya. Mau, bahkan tidak perlu ditetapkan mau berapa tahun, mau ditetapkan juga nggak masalah. Tapi yang namanya Arya mau ambil kapan saja, itu hak dia. Jadi saya pinjamkan, artinya silahkan ditempatin, artinya silahkan mengambil manfaatnya. Itu namanya Arya. Itu namanya Arya, ya. Dan hibah itu bukan Arya.
Karena dia tamlik, memberikan kepemilikan. Demikian juga dengan diafa. Diafa itu menjamu tamu. Misalnya, ya, saya punya tamu jauh, ya udah, silakan pakai ini, saya layani, saya kasih ruangan ke dia. Gitu misalnya ya. Saya kasih ruangan ke dia dan seterusnya. Nah, diafa namanya. Itu juga sama dengan itu hampir sama dengan tadi Arya tapi berbeda tentunya diafa. Yang menjamu namanya. Dan yang berikut berbeda dengan wakfun atau wakaf. Wakaf itu sebenarnya tamlik juga, ya, sama juga sebenarnya dengan hibah, tetapi berbedanya kalau wakaf itu kepemilikannya berhenti, jadi kepemilikannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wakfun dari kata wakaf, wakaf kalau kita baca Quran, wakaf itu artinya berhenti. Kepemilikannya yang milik saya itu saya hentikan. Ya, harta itu kan milik Allah tuh. Kita bisa mengklaim harta kita, tetapi dengan saya wakafkan berarti saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti kepemilikan saya. Ya, makanya itu wakaf. Jadi wakaf itu harus berhati-hati untuk dikelola. Tidak boleh dimiliki oleh seseorang, ya. eh, Ketika misalnya karena wakaf itu ya milik Allah hakikatnya. Tetapi boleh sesuatu itu diwakafkan untuk dipakai oleh seseorang. Misalnya boleh, ya. Tetapi ketika misalnya dia wafat dan seterusnya, berarti dikembalikan lagi ke kaum muslimin. Bisa ditaruh di mana, dan seterusnya. Kalau si nazirnya masih hidup, ya ditanya lagi. Nah, itu. Baik, nanti itu ada bahasan sendiri, ya, bahasan untuk topik-topik tersebut. Wahia litamlikil ain. Ya, jadi kalau hibah itu memberikan kepemilikan zat tadi, ya. Jadi fayukhriju tamlikat dain wal manfaah, maka dia akan mengeluarkan tuh akad-akad yang sifatnya memberikan hutang atau memberikan manfaat seperti tadi itu. Oh, ariyah tadi. Wa takunu bila iwadin fayukhrijul bai'ah. Nah, di situ dikatakan tanpa mengharap balasan, pamri, maka ya berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli kan tamlik juga, memberikan kepemilikan. Tetapi di situ ada tabadul, ada ada pertukaran kepemilikan. Saya punya uang, saya kasih uang saya. Uang saya pemilik uang, saya kasih uang saya. Saya mau beli motor, mau beli handphone. Si penjualnya ngasih tuh handphone ke saya. Dia ngasih milik dia tuh handphone. Kepemilikan dia dikasih ke saya. Jadi ada tabadul di situ. Ada pertukaran kepemilikan di situ. Tamlik tapi itu pertukaran kepemilikan. Sementara hibah hanya satu sisi. Dia memberikan kepemilikan tanpa berharap balasan. Wahia litamlikil ain. Maaf. Wahia fil haya. Dan itu dalam kehidupan, masih hidup. Tadi sudah jelaskan. Maka, ya, karena dia dilakukan semasa hidup hibah itu, maka dia berbeda dari wasiat. Fayukhrijul wasiyah. Karena kalau wasiat itu, ya, betul diakatkan saat masih hidup orang yang berwasiat, tetapi baru bisa diserahkan barang itu setelah dia wafat. Itu wasiat. Kalau dia diserahkan masih dia hidup, maka bukan wasiat lagi namanya, itu namanya hibah. Jadi sempurna wasiat itu ketika nanti tamliknya, penyerahan barangnya itu, ya, itu nanti setelah wafat. Makanya disebut dengan allati ayati mutamliku biha bil qabul ba'dal maut. Jadi qabulnya itu si orang yang diwasiatkan itu menerima barangnya itu nanti sempurnanya setelah mati. Meninggal yang ngasih hibah. Wal hibatu tatawwu'un. Hibah itu tatawwu'.
sifatnya sunnah bukan wajib, ya. Maka karena dia sunnah, wa yukhriju tamlikal ain bila iwat fil hayati bisyaklin wajib kazakati wal kafara. Maka karena dia sifatnya sunnah, maka dia berkat juga sama. Tamliku iwat, ya. Maaf, tamlikul ain, dia memberikan kepemilikan hartanya. Bila iwat tanpa balasan, iya. Fil haya, masih hidup, iya. Kalau udah mati, nggak dizakatin tuh harta, karena jadi warisan. Fulan punya harta banyak, dia mati, dizakatin nggak hartanya? Enggak, itu sudah jadi milik ahli warisnya. Tetapi ya, eh, pertama punya hutang dulu nggak? Ah, hutangnya dulu tuh diberesin tuh, ya. Punya apa? Uang untuk ngurus jenazah dulu, baru hutang. Ya, kalau ada sisa baru ahli waris gitu. Jadi nggak ada itu bab zakat di situ. Karena sering kali tuh saya lihat ada zakat warisan. Jadi sering ada yang nanya, Ustaz, ini warisan sebelum dibagi dizakatin dulu nggak? Aduh, kok bisa ada zakat warisan? Zakat itu bagi orang yang berzakat saat dia hidup. Kalau sudah mati, maka masa bayar zakat? Betul zakat harta itu kaitannya dengan harta. Sehingga orang gila pun tetap bayar zakat, anak kecil pun tetap bayar zakat kalau punya zakat. Iya, dia bukan kaitannya dengan mukalaf, tapi dengan harta. Betul. Tetapi harta itu harus bertuan, gak mungkin tanpa tuan. Makanya ketika harta itu, ya, bagi si yang punya harta tadi, dia wafat, maka kepemilikan itu syariat tetapkan menjadi milik ahli waris. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menunda-nunda harta milik orang yang meninggal itu untuk dibagi. Pasti itu akan pecah keluarga itu. Ada orang-orang yang akan terzolimi di situ. Karena memang itu hak mereka, hak anak-anak yang ditinggalkan. Bukan milik si yang meninggal yang punya harta lagi. Oh, dia sudah meninggal. Syariat telah tetapkan itu menjadi milik orang-orang yang ditinggalkan, ahli warisnya. Nanti babnya bab hukum waris, ya, fikhul miras namanya, atau ya fikih waris. Jadi hibah, ya, akan berbeda dengan zakat, zakat mal misalnya, atau zakat fitrah, ya, itu memberikan kepemilikan tanpa balasan di masa hidup, tetapi zakat itu wajib. Hibah tatawu. Dan demikian juga kafarah. Kafarah, ya, kafarah misalnya orang melakukan satu dosa, ya, katakanlah misalnya dia jima di siang hari Ramadan, berkafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu dia kasih makan, ya, orang miskin setiap harinya. Jadi, nah, dia kasih makan itu kafaratnya itu. Dia memberikan ain, memberikan suatu harta yang dapat diindra masih dia hidup, karena kafarat harusnya seperti itu. Gitu, ya. Kafarat pelanggaran karena dia masih hidup, dia bayarnya saat masih hidup. Kafarat yang seperti itu. Wal hibatu bisyarti as-sawab la yutlaku 'alaiha ismul hiba di wujudil al-iwadhiyah illa majazan. Adapun hibah dengan syarat ingin mendapat pahala, maka itu tidak bisa disebut sebagai hibah. Ya, jadi ingin mendapat dengan syarat dapat thawab, syarat, ya, disyaratkan untuk mendapatkan pahala, ya, itu tidak bisa disebut sebagai hibah, ya, karena itu bisa dianggap berarti mengharapkan pamri, balasan, ya, mengharapkan balasan.
Tapi kalaupun ada orang menggunakan itu sifatnya majas kiasan. Ya, illa majazan. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau mau hibah, ya, hibah itu meliputi apa? Hadiah, ya, hadiah ataupun sodako. Tetapi memang ya setiap hadiah, setiap sodako itu bisa disebut hibah. Tetapi ya hibah berbeda sejatinya dengan hadiah dan juga sodako secara terperinci. Nanti akan kita bahas nanti. Ya, tapi ya setiap sodako, setiap hadiah itu bisa disebut sebagai hibah, pemberian. Nah, ini akan kita rinci penggunaan istilahnya. Al-atiyah wal hadiyah was sodako. Ini perbedaan antara atiyah, hadiah, sodako. Termasuk hibah. Innal hibata al-atiyatu wal hadiyatu. Innal hibata wal atiyatu wal hadiyatu was sodakota ma'aniha mutaqaribah. Jadi hibah, atiyah, ya hadiah, sodako itu maknanya berdekatan. Jadi kalau atiyah itu pemberian ya, nah, wa kulluha tamlikun fil hayati bigori iwadin tatawuan. Semuanya sama, memberikan kepemilikan semasa hidup tanpa mengharap pamrih dan sifatnya sunnah tatawu. Ya. Wa ismul atiyah syamilun li jami'iha. Nah, kita akan mulai dari istilah atiyah dulu. Kalau hibah sudah kita bahas tadi di atas. Jadi kalau atiyah ini sebenarnya meliputi semuanya. Setiap hibah, setiap hadiah, setiap sodako itu dapat disebut sebagai atiyah. Makanya di Al-Quran, ya Allah mengatakan ato'an, atau. Ya, atau itu artinya atau yu'ti, ya atau pemberian. Jadi kalau disebut sebagai atau artinya bisa juga adalah bentuknya hadiah, atau itu juga bisa bentuknya sodako, atau itu bisa bentuknya adalah hibah. Jadi hia tamlikun mahdhah, memberikan kepemilikan semata itu ya, bahkan atau ini sebenarnya kata yang lebih umum, tidak masuk dalam istilah fiksi untuk satu amal tertentu, enggak, karena dia atau itu bebas aja, semua maknanya lebih general. Ya, pemberian yang sifatnya umum, yang sifatnya tatau itu namanya atau. Ya, jadi kalau pemberian yang sifatnya wajib itu nggak mungkin disebut sebagai atau itu harus sifatnya tatau. Fatamlik bila iwadin hibatan mutlakon. Nah, sementara tamlik memberikan kepemilikan tanpa berharap pamrih itu disebut hibah secara mutlak. Ya, hibah secara mutlak. Berarti hibah itu bisa juga sodako, bisa juga hadiah, ya. Itu hibah, ya. Itu hibah. Jadi sawaun kanas digonin au li fakir. Misalnya kita mau ngasih kepada orang kaya, mau ngasih kepada orang fakir, itu hibah. Bisa kita bilang hibah, tetapi nggak bisa kita bilang sodako. Nah, ini dulu ada yang bilang juga itu sodako kepada orang kaya. Nah, itu hibah mungkin maksudnya. Karena sodako itu harus kepada fakir, orang yang muhtaj. Nah, ini bedanya nantinya. Jadi kalau itu mesti fakir padanannya, ya. Tapi kalau hibah, oke, berarti bisa dikasih kepada orang kaya, bisa dikasih kepada orang miskin. Itu namanya hibah. Jadi hibah secara mutlak itu ketika seorang ngasih sesuatu kepada orang kaya atau kepada orang miskin, atau dia berharap pahala atau dia tidak berharap pahala, barangnya dibawain kepada orangnya yang kita kasih atau tidak dipindahkan seperti itu, maka itu disebut sebagai hibah. Fa in dhamma ila tamliki hamlul maw'amat. Fa in dhamma ila tamliki hamlul mauhub ila makanil mauhub lahu idhaman lahu au ikraman fa huwa hadiah. Nah, ini membedakan hibah tadi dengan hadiah. Jadi kalau misalnya
kaitannya dengan barang yang kita mau hibahkan ini. Kita bawa kepada orang yang kita kasih tadi untuk mengagungkan dia, menghormati dia, maka ini sifatnya hadiah. Ya, sifatnya hadiah. Demikian juga kalau misalnya, oh kita ngasihnya karena ya kita senang sama dia, suka sama dia, cinta sama dia, dan maka itu hadiah. Fa'inin dhamma ila tamliki kaunuhu lil muhtaj taqarruban ila Allah. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu ini kepada orang itu karena dia butuh, orang fakir misalnya, dan kita ingin dapat pahala taqarrub kepada Allah di situ, ya. Wa talaban lisawabil akhirah, untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai sedekah, ya, sedekah. Disebut sebagai sodakotan tatawu. Itu disebut sebagai sedekah. Maka fatamtazul hadiyatu anil hiba bin naqli wal hamli wa minhu idahun na'am ila al haram. Maka disinilah kemudian hadiah itu berbeda dari hibah, dari aspek barang yang kita hibahkan tadi itu, ya entah dikasih, diantarkan atau tidak. Maka kalau hadiah diantarkan, kan gitu. Ya, jadi bin nakli wal haml, dipindahkan atau dibawa. Makanya kenapa oh, kalau misalnya orang umroh atau haji itu, terutama haji, ada namanya al-hadyu ila mahillah. Kan dia pasti di hari ke-10, fi yaumil ashir, ya, yaumin nahar, saat hari pemotongan kurban itu hari 10 Zulhijjah, ya, untuk menyempurnakan nusuk itu kan mereka memotong hewan tuh. Kenapa disebut sebagai al-hadyu? Karena wa minhu ihda'un ni'am ilal haram, karena dia memberikan na'am, memberikan apa namanya, hewan yang dipotong tadi itu, ya, di tanah haram untuk penduduk haram, al hadiyu. Makanya disebut al hadiyu karena ihda, memberikan, ya, karena memberikannya itu ya hewannya dibawa ke situ, dibawa ke situ, bukan hanya sekedar memberikan, tapi memang syaratnya itu dibawa ke situ, ke tanah haram. Walizalika la yadkhulu lafzul hadiyah fil aqar bihal. Oleh karenanya tidak serta-merta kalau misalnya kita ingin memberikan katakanlah hadiah kepada seseorang berupa rumah, bangunan dan seterusnya, tidak bisa langsung kita bilang oh ini hadiah langsung padahal belum dipindahkan, ya. Ya kalau rumah kan nggak mungkin dipindahin ya, tanah nggak mungkin pindahin ya, tapi bisa dilihat dari aspek surat-suratnya sudah berpindah belum, gitu. Misalnya pindah namanya, ya, yang secara urf itu menunjukkan sudah berpindah itu kepemilikan barang itu. Li'annahu la yanqulu wa la yuhmal. Alasannya karena ya barang-barang itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa diangkut. Fal hadiyat wa sadaqatu akhassu minal hibah. Maka hadiah dan juga sodako itu tentu lebih khusus daripada kata hibah yang tadi diangkat. Wa bainama umumun wa khusus. Ya maksudnya kalau wa bainaha, kalau misalnya kita sandingkan ya itu ibarat ini lebih umum, yang ini lebih khusus. Fa kullu hadiyatin sadaqah. Jadi setiap hadiah, maaf, fa kullu hadiyatin wa sadaqatin, ya, hibatun. Setiap hadiah dan juga sodako itu maknanya adalah hibah, atau boleh kita bilang hibah. Wajami uzarika, dan semua itu hukumnya mandubun ilaihi kama sanara, hukumnya sunnah, bahkan ya namanya disunahkan, berarti kalau amal sunnah itu kalau dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat bahasannya. Wa yujad fariqun baina shadaqati wa ghairiha binisbati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi ridwanullahi alaihim. Baik, ini kekhususan, ya, dari aspek uh, hukum, ya, konsekuensi terhadap hukum, terutama ini berlaku khusus kepada Nabi dan juga keluarga Nabi, ahli baiti. Jadi di sana ada perbedaan antara sodako dan juga selain sodako. Ini kalau ditanya apa bedanya sodako itu dengan yang lainnya, ya, termasuk tadi kan hibah lebih umum daripada sodako dan hadiah. Nah kita ketahui Nabi menolak sodako,
keluarganya tidak boleh makan sodako, mengambil sodako, tetapi boleh memakan dari hibah dalam pengertian hadiah, ya, dan seterusnya. Nah, eh, fatahilu lahumul hibatu wal hadiyatu wal atiyah. Jadi mereka hibah boleh, hadiah boleh, atiyah boleh, ya. Wa tahrumu alaihim sodako. Tetapi mereka tidak menerima sodako, ya. Baik itu tatawu, apalagi yang wajibah, ya. Sodako tatawu maksudnya sodako yang sunnah ataupun sodako yang wajib, ya. Kalau sodako yang wajib itu ya zakat itu sodako yang wajib. Ini istilah lain lagi. Jadi lamma rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin yas'al anhu atau yus'al anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawakan kepadanya makanan, maka dia akan bertanya, yas'al anhu, dia akan bertanya tentang makanan itu. Wa in qila, kalau dikatakan kepadanya hadiyatan, akala minha, dia akan makan kalau hadiah. Wa in qila shadaqatan, kalau dikatakan oh ini sedekah, lam ya'kul minha, maka dia tidak akan memakannya. Ya, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya hadis sahih ya, hadis Bukhari Muslim. Lalu wal ahaditsu fi dzalika katsira, hadis-hadis yang berkaitan dengan itu sangat banyak, kama yujad, ya, fawarik bainal hibati was sadaqati wal hadiyati fi istiratil ijabi wal qabul wa adami dzalika kama sayamurru, ya. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan itu sangat banyak, sebagaimana nanti akan banyak ya perbedaan antara hibah, sedekah dan juga hadiah yang mensyaratkan, ya, dalam hal mensyaratkan ijab dan kabul nantinya, ya, bisa disyaratkan atau tidak itu ijab dan kabul, ya, sebagaimana nanti akan kita bahas di masing-masing uh, topiknya, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 20.48, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya kembalikan kepada Akh Riki. Fadhal. Akh Riki, mana Akh Riki? Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh on mic atau bisa bertanya di kolom chat. Seperti tidak ada, Ustadz. Tidak ada ya. Mm-mm. Ini masih iya, ini lumayan ini. Baik, tapi nggak apa-apa saya bahas. Lanjut dulu kalau gitu. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah, masyru'iyatul hibah. Ini tentang pensyariatan hibah. Sabatat masyru'iyatul hibati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi pensyariatan terhadap hibah ini, ya, hukumnya ini sunnah, ya, itu berdasarkan kitab, sunnah, berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijma', ya, khususnya ijma' sahabat. Sebentar. Amal kitabu faqauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Ya. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tibna lakum an syai'in. Jadi kalau misalnya mereka itu hatinya bersih, toba, maksudnya tibna itu toba, ya, terhadap, bagi mereka terhadap sesuatu, ya, maaf ya, minhu nafsan fakuluhani amari. Ini kasusnya apa ya, saya ini dulu bentar. Oh, ini kasusnya ini kalau nggak salah Nabi ya masalah, ya, nanti saya cek lagi, agak lupa saya. An-Nisa ayat 4.
Nah, faiza wahabat zaujatu zaujaha syai'an. Nah, ya kasusnya maaf, ini pemberian istri ya. Maksudnya pemberian istri itu ya dengan ibaratnya dengan dia ada istri-istri pengen bantu suami, ya kan? Kalau dalam Islam itu kan harta itu terpisah ya, laki perempuan. Bisa saja istrinya kaya dibanding suaminya. Ya, mungkin kalau di kita ini agak aneh-aneh ya, maksudnya agak aneh lah gitu ya. Nah, tapi ya aslinya begitu. Nah, Pak inti benalakum kalau misalnya istri-istri itu, istri kalian itu memberikan kepada kalian sesuatu minhu dan itu dari kebaikan hatinya, tibna, kebaikan hatinya memberikan sesuatu. Makanya situ nafsan ya. Tibna lakum an syai'in minhu nafsan, memberikan sesuatu dari diri mereka, dorongan mereka dari diri mereka, kebaikan hati mereka. Maka silakan makanlah dengan uh, hani amari ekspresi sebuah kesukaan gitu loh ya, jangan merasa berat gitu, lapang dada, terima aja, sukarela gitu loh, hani amari ya, ini jadi amal soleh itu bagi mereka. Nah jadi ini di mana apa maksud daripada ini sebenarnya adalah hibah pemberian. Jadi faida wahabati zauja az-zaujatu zaujaha syai'an min mahriha. Nah, ini biasanya contoh dia ngasih maharnya. Kadang tuh paceklik rumah tangga bisa terjadi itu ya. Ya, tidak ada lagi yang bisa dicari kecuali ya kayaknya istri mungkin ya udah jadi saya punya mahar saya kasih. Itu kan hak dia. Itu mungkin saja terjadi. Ya, tentunya kan itu mahar dikasih saat suaminya kasih itu sudah milik dia, itu sudah milik istrinya. Ya, nah di situ boleh itu suaminya mengambil itu boleh kalau dikasih ya. Jangan dipaksa semua suaminya suaminya paksa kasih maksa-maksa itu ibarat sama aja malakin orang. Wa huwa kasbun thayyib madama bi nafsi radiyah. Jadi itu termasuk halal pendapatan yang bagus ya selama memang itu karena keridhaan dari istri. Nah, ini dalilnya. Yang kedua, wa qauluhu ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'irin. Jadi ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab, para nabi dan juga memberikan harta, yaitu wa'atal mala ala hubbihi. Kalau wa'atal mala ala hubbihi mesti tahu ya, dia memberikan harta itu karena dia suka, cinta, ya. Karena kalau zakat, zakat itu tidak perlu itu wa'atal mala ala hubbihi itu tidak perlu. Karena itu kewajiban. Ayatnya adalah ya khudz min amwalihim shadaqatan. Allah perintahkan kepada negara untuk ngambil zakat itu ya sebagai zakat shadaqatan. Maka itu kewajiban. Jadi kalau ada orang yang menahan untuk tidak ngasih zakat, zakat malnya misalnya, negara datang bisa maksa. Nah, jadi itu bukan ala hobi. Tentunya kan bukan ala hobi itu. Tentu dia tidak suka diambil hartanya. Tapi kalau ini maksudnya adalah ya, salah satu kebaikan albir itu adalah memberikan harta ala hubbi. Ya, karena cinta bisa jadi berarti hadiah sifatnya atau dia suka beramal sodako. Berarti itu mesti tak tahu sifatnya sun. Ya, zawil kurba dia ngasih juga kepada kerabatnya. Zawil kurba itu siapa? Zawil kurba itu ya disebut dengan kerabat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kerabat. Jadi ada ibaratnya itu namanya kalau kita kemarin itu eh, sedang apa namanya habis lebaran kan ada ziarah ya namanya. Kita sering bilang silaturahim, silaturahim. Silaturahim itu Bapak Ibu sekalian dua.
ya. Intinya yang masih ada hubungan dengan nasab. Itu namanya silaturahim. Kalau nggak ada hubungan dengan nasab, namanya ukhuwah Islamiyah. Nggak bisa kita bilang silaturahim. Cuma orang Indonesia sudah latah untuk menggunakan istilah silaturahim kepada semua orang. Tapi kalau silaturahim, sila hubungan rahim, ada ikatan rahim. Itu digunakan untuk karena ada hubungan rahim. Hubungan rahim itu bisa dekat, bisa jauh. Kalau yang dekat berarti ya seperti orang tua, ya, termasuk paman, ya, ya kakek, ya paman kepada anak itu, ya kepada cucu itu namanya rahim, ya, dan seterusnya. Terutama kalau yang rahim itu ya ibaratnya memang yang usul, yang furu tadi. Bapak, ibu ke atasnya, anak ya ke bawahnya. Nah, itu rahim. Tapi kalau menyamping zawil kurba itu namanya zawil kurba, yaitu paman, ya, pupu, ya, ponakan dan seterusnya itu namanya kurba. Yang ini kerabat, zawil kurba namanya. Nah, ada hubungan nasab tapi tidak bukan usul, bukan furu tapi samping. Jadi tidak eh, konsekuensi dengan mereka itu kalau ikhtilat nggak boleh, kholwat nggak boleh, ya. Karena kan bisa nikah. Tapi kalau ke paman masih dekat sebenarnya. Kalau paman sih masih dekat. Masih bisa kita sebut sebagai yang pokok tadi. Tapi kalau misalnya ponakan sama paman ya. Tapi kalau misalnya, tapi biasanya dalam hal menggunakan istilah zawil kurba ya termasuk paman, ya, sepupu, ponakan itu zawil kurba, bisa disebut sebagai zawil kurba. Nah, adapun yang nggak ada hubungan rohim, yaitu namanya ukhuwah Islamiyah. Tetapi tidak salah juga sih ya, disalahkan 100% juga enggak ya umat Islam di Indonesia karena ada yang beralasan toh kita satu rahim besar dari Adam, dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa katanya. Ya, enggak salah juga sih. Cuma memang ini istilah fikih gitu ya. Istilah fikih itu ya sebenarnya tadi yang saya sampaikan kan. Baik, zawil kurba. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin. Jadi dia memberikan tuh senang itu ngasih-ngasih kepada, ya, jadi beriman sama bermanfaat. Nah, ini kuncinya ayat ini sebenarnya itu. Menjadi yang terbaik. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya dasarnya harus iman dulu. Karena kalau cuma ngasih-ngasih doang kayak orang kafir ngasih-ngasih, suka bantu orang tapi nggak beriman, nggak ada nilainya. Bukan amal takwa. Makanya iman, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Dia suka ngasih orang suka ngasih orang, ya, oh, zawil kurbanya, oh, kerabatnya, kan itu nggak ada kewajiban nafkah padanya itu, ya kan? Ya intinya kalau nasab yang besar itu yang ada kewajiban nafkah. Kalau nasab yang samping-samping itu maksudnya yang zawil kurba itu yang nggak ada kewajiban nafkah. Jadi zawil kurba, yatama, anak yatim, miskin, ibnu sabil, ya, yang di dalam perjalanan dan termasuk yang minta-minta. Nah, itu dikasih suka, yang seperti itu. Jadi ini babnya bab sodako, ya, termasuk hibah. Itu kan sodako, ya hibah itu ada sodako juga salah satunya. Ya, tetapi kalau yang nasab besar tadi itu dia nafkah, babnya nafkah. Jadi faminal birri termasuk kebaikan al bir itu adalah i'ta'ul mal ma'al hubbi lahu wa ta'alluqu bihil qara wal muhtajina wa li ghairihi mimma yashmalul hibata was sadaqata. Jadi termasuk al bir itu juga luas tuh. Jujur aja itu al bir, ya. Jadi al bir itu adalah memberikan harta ya karena suka, cinta dan juga ada ta'alluq, ya, ta'alluq, ada apa namanya? Ta'alukul qalbi, ada keterpautan hatinya, cintanya kepada mereka, kepada orang fakir, ya, kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya.
Dan itu termasuk hibah dan juga sedekah. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan al-birri dan juga takwa. Wal hibatu birrun. Jadi hibah itu adalah al-birrun, apa al-birru termasuk birrun. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sampai di sini sudah pas jam 9. Dalil dari as-sunnah nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang mau bertanya? Silahkan saya kembalikan kepada Riki. Fadhol. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Sin. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Sin. Silahkan Bapak Ibu ada Ya. yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ikhtiar kita pada malam hari ini, investasi waktu kita pada malam hari ini, semoga Allah berikan kemudian keberkahan, kemudahan, dan Allah berikan pahala yang berlimpah untuk kita semua. Dan semoga kita semua diberikan Allah kemudahan dalam segala aktivitas. Dan semoga kita semua, keluarga Amin amin kita, ya rabbal alamin. semuanya diberikan pahala yang berlimpah. Baik, Bapak semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Subhanakallahumma an la rabbana wa ilaha illa bihamdika asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang setia sampai akhir. Sampai jumpa kembali di pekan berikutnya. Tapi besok kita ada fikih ibadah ya besok. Fikih ibadah. Ya, Kalau malam ini jadwalnya fikih muamalah, khusus fikih muamalah. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali. Tanpa rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, amin. wabarakatuh. Syukran Mohon Ustaz. undur diri ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.